Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Muhammad Yasin dengan nomor stambuk 110 2019 0023 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan clinical skill lab, yaitu pembuatan dan pewarnaan sediaan apusan darah tepi dan juga tes hemoglobin dengan metode Sahli. Baiklah, clinical skill lab pertama yang akan saya lakukan yaitu pembuatan dan pewarnaan sediaan apusan darah tepi. Adapun indikasi dari pemeriksaan apusan darah tepi yaitu yang pertama, untuk mengevaluasi morfologi dari sel darah tepi baik berupa eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Kemudian yang kedua, memperkirakan jumlah leukosit dan trombosit. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi parasit, misalnya malaria, mikrofilaria, ataupun trypanosoma. Sebelum saya melakukan pembuatan dan pewarnaan sediaan apusan darah tepi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu ada handscoon, kemudian ada label identitas, kemudian ada rak kaca objek untuk mengeringkan, kemudian ada aquades, ada kaca objek, ada pipet kapiler, ada rak pewarnaan, ada masker. Kemudian untuk reagen yang akan kita gunakan antara lain ada sampel darah kapiler, kemudian ada larutan metanol absolut, kemudian ada larutan pewarnaan, yaitu kali ini kita akan menggunakan zat pewarnaan May-Greenwald. Sebagai informasi, zat pewarnaan terdiri atas beberapa, antara lain yaitu zat pewarnaan Wright, zat pewarnaan Giemsa, dan juga zat pewarnaan May-Greenwald. Kali ini kita akan menggunakan zat pewarnaan May-Greenwald, yaitu methylene blue. Dan kemudian juga ada larutan buffer dengan pH 6,4. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menggunakan masker. Setelah itu kita akan menggunakan handscoon. Kemudian kita menyiapkan kaca objek. Kita akan menggunakan dua buah kaca objek, yaitu satu untuk sebagai sediaan apusan dan juga satu untuk sebagai kaca penghapus. Setelah itu kita mengambil sampel darah kapiler, kita gunakan pipet kapiler, kemudian kita ambil sampel darah, dan kita tempatkan pada permukaan kaca objek sekitar 2 hingga 3 mm dari ujung kaca objek. Kita letakkan satu tetes.
Setelah itu kita mengambil kaca penghapus, kemudian dengan kemiringan sudut 30 hingga 45 derajat kita tempatkan kaca objek, dalam hal ini kaca penghapus, itu di depan sampel darah, kemudian kita tarik ke belakang hingga tetes darah kita tunggu sampai menyebar pada sudut kaca hapusan. Setelah itu, dengan gerakan yang tetap dan mantap, kaca penghapus didorong sehingga terbentuk hapusan darah sepanjang 3 hingga 4 cm pada kaca objek. Darah harus habis sebelum kaca penghapus mencapai ujung lain dari kaca objek. Seperti ini. Setelah itu, kita lihat apakah hapusan darah itu sudah merata. Yang mana hapusan darah tidak boleh terlalu tipis atau terlalu tebal. Ketebalan ini itu bisa kita atur dengan mengubah sudut antara kedua kaca objek dan juga dengan kecepatan menggeser. Yang mana makin besar sudut atau makin cepat menggeser, maka makin tipis hapusan darah yang kita dapatkan. Setelah itu, hapusan darah kita biarkan mengering di udara terbuka. Lalu kita akan menempelkan label identitas di belakang kaca objek. Setelah itu, kita akan menempatkan kaca objek pada rak pewarnaan. Kemudian, kita fiksasi sediaan hapus dengan metanol absolut. Penggunaan metanol absolut ini untuk memfiksasi sediaan hapus. Kita genangi hingga seluruh permukaan dari kaca objek. Tersamakan. Setelah itu, kita biarkan 2 hingga 3 menit. Setelah kita menunggu 2 hingga 3 menit, kemudian kita genangi sediaan hapus dengan zat warna May Granule. Kemudian
kita tunggu hingga 2 menit. Setelah kita tunggu hingga 2 menit, kemudian kita tambahkan larutan buffer dengan pH 6,4. Jumlahnya sama dengan larutan megranol tadi. Setelah itu kita biarkan selama 2 menit. Setelah kita biarkan selama 2 menit, kemudian kita bilas dengan menggunakan air untuk membuang kelebihan zat warna. Setelah itu kita akan menggenangi sediaan dengan larutan Gemsa 5%. Kemudian kita biarkan selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu kita bilas kembali menggunakan air, mula-mula dengan aliran lambat, kemudian lebih kuat, dengan tujuan untuk menghilangkan semua kelebihan zat warna. Setelah itu kita letakkan sediaan dalam posisi tegak pada rak kaca objek untuk mengeringkan, dan kita tunggu hingga kaca objek mengering. Adapun ciri-ciri sediaan hapusan yang baik, yaitu yang pertama, sediaan tidak melebar sampai pinggir objek yang kita gunakan. Kemudian terdapat bagian tebal dan tipis. Lalu pinggir sediaan rata dan tidak berlubang-lubang, dan juga penyebaran leukosit merata. Demikianlah clinical skill lab pembuatan dan pewarnaan sediaan hapusan darah tepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.